Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pendaftaran akun SNPMB 2024 yang pada tanggal 6 Januari sampai dengan 7 Januari ini ada uji coba, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akun SNPMB yang resmi mulai 8 Januari. Maka beberapa ketentuan berkaitan dengan upload foto di akun SNPMB perlu kita sampaikan sebagai salah satu referensi lah untuk teman-teman kemudian menggunakan foto yang mana untuk pendaftaran akun ini. Dalam sosialisasi kemarin itu ditegaskan bahwa masalah pas foto ini penting berkaitan dengan screening diri kalian ketika pendaftaran SNBP dan juga untuk tes di UTBK SNBT nantinya. Ketika foto di kartu SNBT-nya kok enggak mirip-mirip dengan foto atau wajah asli kalian, maka bisa jadi kalian tidak bakal keterima di SNBP ataupun di SNBT. Di SNBP nanti screeningnya itu setelah kalian keterima daftar ulang, loh KTP-nya kok gini, kemudian kartu SNBP-nya kok gini, kemudian wajah kalian kok beda gitu ya. Itu nanti bisa menentukan kalian dinyatakan bisa daftar ulang, bisa dijadikan statusnya sebagai mahasiswa atau tidak. Jadi foto ini merupakan hal yang penting. Nah, bagaimana ketentuannya? Pertama tentu banyak yang sering bertanya, ini backgroundnya merah apa biru, apa boleh bebas polos. Jadi disarankan agar kalian tidak ragu, tidak kemudian selalu bertanya-tanya, jangan-jangan ini nanti kalau saya pakai background lainnya saya nggak lolos gitu ya. Daripada kalian ragu, mending pakai background yang dipakai secara umum, yakni background merah dan biru. Kecerahan merah dan birunya terserah gitu ya. Kalau merujuk pada aturannya seperti apa? Backgroundnya boleh kuning, boleh hijau gitu ya, tergantung selera kalian. Yang penting backgroundnya polos, belakangnya polos. Backgroundnya itu bukan background yang kotak-kotak, bukan background yang bermotif batik dan lain sebagainya. Yang penting polos dan wajahnya tunggal gitu ya, yakni wajah kalian. Jangan sampai foto berdua meskipun menghadap ke depan, fotonya formal tapi dua orang itu ya tidak boleh toh gitu ya. Lalu selanjutnya dress code, pakaiannya apa? Jadi kita tegaskan boleh menggunakan seragam untuk teman-teman yang saat ini kelas 12. Yang sudah lulus gimana Kak? Boleh pakai seragam atau enggak gitu ya? Boleh kalau seragamnya masih bagus dan masih muat untuk foto kalian gitu ya. Kemudian boleh juga menggunakan kemeja polos. Kemeja polos ini boleh putih, boleh warna lainnya lah. Yang penting berkerah gitu ya. Boleh pakai setelan jas dan dasi, boleh. Saya nggak punya kemeja polos Kak gitu ya. Boleh pakai batik, boleh juga menggunakan kemeja flanel atau kotak-kotak atau motif formal lainnya. Motif yang kira-kira pantas kemeja ya. Jadi punya kerah. Lalu untuk yang cewek tentu boleh berjilbab. Ini biasanya banyak yang tanya, ini kerudungnya seperti apa warnanya gitu ya. Yang penting kalian sesuaikan agar match ketika difoto kelihatan bagus gitu aja. Lalu yang perlu ditekankan bahwa tidak boleh menggunakan cadar ya. Yang berjilbab foto wajahnya harus tampil full biar bisa dikenali gitu ya. Kemudian ini catatannya tidak boleh menggunakan kaos. Jadi termasuk polo kita tidak sarankan ya. Lebih baik menggunakan kemeja baik itu lengan pendek maupun lengan panjang yang menunjukkan keseriusan kalian untuk daftar di akun SNPMB biar tampak formal. Lalu aksesoris. Nah, ini kalau merujuk pada aturan tahun sebelumnya, beberapa tahun terakhir berkaitan dengan penggunaan kacamata ya. Boleh pakai kacamata, tapi kacamata yang bening, kacamata yang untuk baca, bukan kacamata yang untuk gaya, bukan kacamata
warna hitam itu yang menghalau sinar matahari itu, atau warna-warna lainnya. Yang diperbolehkan adalah kacamata baca, standar kacamata bening yang tidak bingkainya itu tidak untuk gaya-gayaan gitu. Kemudian tentu baik cowok maupun cewek tidak boleh pakai masker, lalu tidak boleh menggunakan hijab yang hanya memperlihatkan bagian mata saja. Ini untuk cewek. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, nah ini model rambutnya seperti apa gitu ya. Ya, model rambut yang kalian pakai untuk foto kira-kira model rambut yang tidak jauh dari model yang sering kalian gunakan gitu ya. Kalau model rambut kalian seperti yang ada di gambar ini, biasanya seperti ini, ya gunakan aja, nggak apa-apa gitu ya. Nggak harus pakai model rambut yang terlalu formal gitu, kayak mau ngelamar kerja gitu ya. Tidak harus seperti itu, karena apa? Karena ya sekarang style itu memang luar biasa gitu. Ya, jadi untuk pas foto ini gunakan model rambut yang selalu kalian pakai gitu, nggak apa-apa. Misal menutupi kening dan lain sebagainya, itu yang penting nanti pas tes UTBK, pas daftar ulang, pas apa gitu ya. Untuk proses penerimaan mahasiswa baru ini, model rambut yang ada di foto sama dengan model rambut yang kalian pakai stylenya saat proses daftar ulang itu, saat tes UTBK itu, seperti itu. Kemudian gunakan foto terbaru ya. Gunakan foto terbaru maksimal 3 bulan terakhir. Kalau nggak punya foto terbaru ya silahkan jepret lagi. Tidak harus di studio, kalian bisa menggunakan HP yang resolusinya tinggi gitu ya, tajam, bagus. Kemudian misalnya backgroundnya tembok, kalian edit backgroundnya jadi merah atau biru juga boleh gitu, karena banyak aplikasi yang memfasilitasi untuk itu baik secara online maupun offline ya. Pastikan gambarnya jelas, tajam, dan bagus, dan itu mewakili diri kalian. Jangan sampai ngeblur, jangan gunakan efek-efek di Instagram atau TikTok, kita tidak sarankan. Boleh pakai efek kamera cantik, tetapi yang kira-kira ada, misalnya kalian punya tanda pengenal tertentu di wajah kalian, kemudian gara-gara kamera cantik atau gara-gara aplikasi yang kalian pakai tanda pengenal itu hilang, jangan sampai seperti itu gitu ya. Yang natural aja untuk foto ini gitu. Kemudian ini adalah ketentuan yang ada di websitenya SNPMB. Pas foto yang kalian unggah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yakni ukuran 4x6, resolusi minimal 200 pixel kali 300 pixel, boleh di atasnya. Intinya untuk aspek rasionya yang penting 2:3. Perkara resolusinya tentu kalian juga nggak paham. Yang penting bisa diupload dan fotonya tampak jelas nanti. Kemudian pas foto harus berwarna. Jangan sampai pakai pas foto hitam putih, tidak boleh ya. Pas foto harus berwarna. Warnanya backgroundnya boleh apa saja, warna polos yang penting. Tadi kita tegaskan. Kemudian tipenya hanya JPG dan JPEG, tidak boleh PNG atau format foto lainnya. Kemudian ukuran minimal 40 KB, maksimal 100 KB. Nanti dikompres ketika kebesaran, ketika kekecilan silahkan ambil foto ulang. Karena kalau rentang foto kalian misalnya di bawah 40 atau di atas 100 KB, tentu nanti akan ada peringatan ketika kalian upload gagal ya, ukurannya kelebihan, ukurannya kurang besar, seperti itu. Untuk orientasi pas fotonya vertikal, potret, kemudian posisi badan kepala tegak sejajar menghadap kamera. Jadi jangan noleh kanan kiri atau pakai gaya lainnya, pakai pose 1 jari, 2 jari, 3 jari gitu, nggak boleh ya. Kualitas foto harus tajam dan fokus, kemudian tidak ada bagian kepala yang terpotong, dan wajah tidak boleh ditutupi ornamen. Nah, tidak boleh ditutupi ornamen ini ya, tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai tadi penutup wajah untuk yang
berjilbab, kemudian kacamata yang aneh-aneh itu enggak boleh. Atau teman-teman yang ragu, wah ini kalau pakai kacamata boleh atau tidak, mending nggak pakai kacamata aja. Ngapain repot-repot gitu ya, daripada membuat kalian ragu. Kemudian kepala terletak di tengah secara horizontal. Nanti diatur ya pengaturan kepala. Nah, setelah kalian upload sesuai ukuran, kalian unggah choose file. Choose file di sini bisa masuk, kemudian kalian unggah. Setelah berhasil diunggah, klik selanjutnya. Nanti akan ada penyesuaian ukuran foto. Nah, ini disediakan garis-garis bayangan ini. Jadi paskan, kalian tarik ke bawah, tarik ke atas gitu ya, tarik ke bawah, tarik ke atas, besarkan, dipaskan wajahnya sesuai dengan ini ciplaan seperti ini. Ciplaan ini setelah wajahnya oke, memenuhi ciplaan ini, yo pasti nggak pas sepenuhnya lah ya. Yang penting ini biasanya diminta besarkan, dibesarkan, klik di sini biar pas gitu ya, agak lebih besar, kemudian di crop, baru disimpan. Jadi ini harus disesuaikan lah ya. Kalau misalnya ketika diupload, oh ternyata lebih kecil, geser ke bawah, kita zoom gitu ya. Atau mungkin setelah kita upload kebesaran ya kita minimize gitu ya, disesuaikan ini pas penyesuaian foto. Kalau sudah oke, di crop, kita simpan, oke, selesai gitu ya. Jadi penyesuaian foto ini juga penting. Dan kalau kalian pas di sini itu gambarnya juga ngeblur, kira-kira nggak kelihatan, back aja, upload foto lagi sampai dengan foto di sini pas penyesuaian foto gambarnya jelas. Kemudian ini tanya Google aja ya, aplikasi mengecilkan ukuran foto secara online. Banyak kan ini, kompres JPEG, kompres foto, 10 situs kompres foto online, kompres gambar secara online, itu banyak. Jadi kalian harus melek literasi, caranya gimana gitu ya, tanya Google atau tanya YouTube gitu ya. Lalu ini contohnya, ini hitam putih nggak boleh ya, ini boleh, ini berwarna. Kemudian ini kesalahannya backgroundnya itu tidak polos gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian ini orientasinya seperti ini, potret. Ini kalau ini landscape ya, landscape. Kemudian nah ini nggak boleh kepotong ya, foto nggak boleh kepotong, atau pakai diedit seperti ini nggak boleh gitu ya. Kemudian nah ini tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai ini penutup, ini tidak boleh pakai kacamata yang aneh-aneh semacam ini. Itu sih ya teman-teman, kira-kira penjelasan yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan ketentuan pas foto. Secara umum sederhana sebenarnya, tapi dari tahun ke tahun ada juga yang main-main foto Naruto, foto SpongeBob itu dipergunakan ya. Ya nggak apa-apalah ya, wong namanya orang nggak niat daftar kan ya, seperti itu. Pasti ada akun-akun fake yang ya tentu tujuannya hanya untuk lihat dalemannya akun SNPMB seperti apa, sehingga wajar saja ada saja foto yang diupload di akun SNPMB itu tidak sesuai dengan ketentuan. Jika ada pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar, itu yang bisa kita sajikan berkaitan dengan ketentuan pas foto yang diupload di akun SNPMB.